Dan Hari Lansia Sedunia atau Hari Lanjut Usia yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2024 kemarin. Alhamdulillah hari ini dari Rumah Sakit Al Fauzan dan juga Klinik Al Fauzan menyelenggarakan ceramah kesehatan tentang menjaga kesehatan tulang pada lansia. Salam serta salawat kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita. Amin. Baik, telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber kami yaitu Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT FICS Mars. Beliau adalah dokter spesialis bedah ortopedi dan juga dosen di FKUPN dan juga beliau praktek di Rumah Sakit Al Fauzan. Hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tulang khususnya pada lansia atau para lanjut usia. Apa itu, eh, bagaimana cara menjaga kesehatannya, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang akan menyerang para lansia dan bagaimana menyikapinya para pasien dan juga keluarganya. Baik, tanpa memperpanjang dan untuk menghemat waktu, kita langsung sambut narasumber kita yaitu Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT FICS Mars. Kepada Dr. Basuki, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator, Ibu Dr. Sarah Kauro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Beberapa saya ingin sapa. Ini ada Bapak Aji Baroto. Beliau adalah seorang motivator kesehatan yang sering kita lihat di YouTube ya. Assalamualaikum Pak Aji Baroto. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah hadir. Nanti juga bisa sharing pengalaman bagaimana beliau bisa melewati fase-fase sulit menjadi penyintas kanker dari kolon stadium 2B. Bisa dilihat juga di YouTube beliau. Beliau aktif memberikan edukasi kesehatan buat masyarakat. Juga ada Ibu Erni Kauro ini dari Bern, Swiss. Terima kasih Bu telah hadir. Menyempatkan. Mungkin di sana masih subuh kali ya. Beda 5 jam. Juga ada teman kami Pak Amin dari Bali. Selamat bergabung. Terima kasih semuanya. Dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Baik, mungkin waktunya diberi sedikit aja dari panitia hanya 30 menit. Jadi saya atur-atur waktunya. Tapi mungkin nanti bisa lebih banyak sharing ilmu, diskusi, dialog. Nanti saya akan sampaikan hal yang penting yang saya alami selama ini sebagai praktisi dalam bidang kesehatan tulang dan sendi selama hampir dari 25 tahun di Jakarta ya. Mohon izin saya share screen, panitia. Mungkin sudah terlihat ya. Sudah, Dok. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Jadi ini Hari Lansia untuk Indonesia jatuh pada tanggal 29 Mei dan suatu apresiasi bagi kita para lansia ya, lanjut usia. Tapi sebetulnya saya lebih suka menyebutkan dengan kata para senior ya, para orang-orang. Karena sebetulnya nggak semua para lansia itu tua ya. Banyak orang yang lansia itu juga muda. Kadang-kadang yang muda juga tua ya. Karena sebetulnya tua muda itu ukurannya bukan umur biologis, tetapi sebetulnya kematangan ya. Banyak anak muda yang berpikir ke belakang,
mengagung-agungkan nama ayahnya, ya itu berarti anak muda yang tua. Tapi ada juga orang tua yang visioner, yang selalu bicara masa depan, insya Allah, ya berarti orang tua yang muda. Tapi kita menghormati lansia dalam konteks penghargaan kepada warga bangsa. Saya teringat ada sepupu saya, manggilnya Mbak Kenti. Beliau anggota SSS, Senior Expert Service dari Jerman. Gimana orang negara Jerman itu menghormati orang tua. Jadi para pakar yang sudah usia pensiun itu tidak dicuekin gitu. Kalau istilah orang Malaysia, alasan tak berguna. Tapi di negara Jerman itu mereka dimanfaatkan ilmunya untuk memberikan sharing ilmu, dikirim ke berbagai negara dunia yang membutuhkan dengan biaya pemerintah Jerman. Itu adalah negara, contoh negara yang berkeadaban ya, menghormati orang tua. Jadi pemikirannya bisa dimanfaatkan oleh kita. Tentu orang tua itu harus sehat supaya bisa memberikan sharing ilmu ke berbagai negara. Saya juga pernah ke negeri Kuba. Waktu itu saya main ke laboratorium dia, ada seorang dokter bedah, umurnya 70 tahun. Ketika saya tanya, "Dok, Anda masih operasi?" Dia agak agak sinis. Saya ini masih operasi. Saya sehari bisa 10 kali operasi. Apa nggak ada pensiun di negara Kuba? Tidak ada. Negara Kuba mempersilahkan warga negaranya silakan bekerja di kantor masing-masing, di lab masing-masing, sesukanya sampai dia sudah nggak mampu gitu. Jadi memang kita perlu memberikan aspirasi pada orang tua. Banyak ilmu-ilmu, keterampilan-keterampilan yang bisa kita dapatkan dari mereka. Jadi sekali lagi selamat Hari Lanjut Usia Nasional untuk kita semua dan keluarga besar kita. Semoga kita sehat selalu. Dalam konteks ini tentu menjadi orang tua ini perlu menjaga kesehatan supaya usia ini menjadi usia emas yang produktif ya. Jadi Pak Haji Broto masih aktif membuat video-video, itu suatu hal yang luar biasa dan menjadi contoh buat kita yang muda-muda, dan kita juga harus menjaga kesehatan. Nah, karena bidang saya tulang sendi dan jaringan lunak, saya bicara tentang tulang, yaitu osteoporosis, itu tulang yang keropos. Dalam konteks itu, saya ingin sharing beberapa pengalaman saya. Oh, ini semacam apresiasi bagi teman-teman, bagi keluarga kita yang ingin screening. Jadi ini bukan diagnostik osteoporosis, tapi screening ya. Hanya mengetahui saja screening, karena aturan WHO itu, Badan Kesehatan Dunia itu, setiap perempuan yang usia 50 tahun ke atas sebaiknya melakukan screening osteoporosis pada usia 50 tahun, sekali setahun. Tapi alat ini nggak ada di Indonesia. Itu menunjukkan apresiasi negara kita yang kurang terhadap orang-orang lansia. Saya punya kebetulan karena saya aktif dalam masalah ini, saya diberikan hadiah oleh pabrik obat, yaitu suatu alat screening osteoporosis. Ini sering-sering saya bawa ke kampung-kampung karena ini portable. Tapi sekali lagi ini bukan diagnostik, tidak bisa monitoring, hanya sifatnya screening. Tapi lumayan membantu untuk menapis siapa-siapa yang perlu diberikan pencegahan dan pengobatan tulang yang keropos. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Teman-teman mungkin istilah lansia itu macam-macam ya. Ada WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada Depkes ya. Kalau dipermudah, yang 60 plus itu dianggap lansia. Kadang-kadang orang Indonesia suka lebih mendetailkan, ada lansia muda, lansia paripurna, lansia macam-macam gitu. Tapi intinya kalau udah di atas 60, itu masuk ke lansia, lanjut usia. Dan kita memang kurang apresiasinya. Kalau paling-paling kita baru sampai kereta api ya, kalau orang lansia tiketnya diskon 25%. Itu pun harus datang ke stasiun kereta api. Jadi kalau orang lansia datang ke Gambir kan merepotkan. Jadi nggak bisa online di sini itu. Tapi eh, Jakarta sudah ada kartu lansia. Orang lansia diberikan sedikit bantuan rupiah, bansos gitu untuk orang lansia. Tapi kalau saya perhatikan di puskesmas, di rumah sakit itu orang lansia itu antri berebutan sama orang muda gitu. Jadi sebetulnya pemahamannya eh, belum paham para pembuat kebijakan, karena
Orang-orang lansia tentu kekuatan ototnya, tulangnya, dan refleksnya sudah berbeda dengan orang muda. Jadi nggak bisa dicampur. Apalagi kalau di BPJS, di rumah sakit itu kan antrinya dari pagi sampai siang. Itu nggak ada pemisahan antri untuk orang lansia. Padahal kekuatannya berbeda dengan orang muda. Juga jembatan penyeberangan itu saya lihat nggak ada apresiasinya. Dulu ketika saya ke Guangzhou tahun Asian Games 2011, itu mereka pasang lift di setiap JPO, jembatan penyeberangan. Di Jakarta baru dipasang di beberapa tempat mungkin tahun 2020 ini. Jadi memang kita perlu mengedukasi kepada pejabat negara kita ini agar memberikan kebijakan yang pro kepada lansia. Nanti saya ceritakan pengalaman pribadi saya bagaimana kerumitannya, kompleksnya masalah ini. Secara teknis ortopedi mungkin sederhana aja, tapi kalau di luar ortopedi jadi masalah. Nah, kenapa kok jadi hal yang khusus ya? Memang sudah sunatullah, sudah hukum Allah, sudah hukum Tuhan ya, bahwa pada usia 35 tahun ke atas, 36 sampai 40 sampai seterusnya terjadi kemunduran ya. Itu kemunduran daripada proliferasi sel, ya, perbanyakan sel, sel apa aja ya, sel tulang, sel otot dan sebagainya. Nah, itu merubah senyawa kimia dan akhirnya merubah struktur. Strukturnya jadi keropos untuk tulang rawan sendiri jadi robek, dan fungsinya tentu menjadi menurun. Nah, eh, tapi untuk tulang itu sebenarnya bisa dicegah dan bisa disembuhkan secara sempurna. Ini kabar baiknya untuk gangguan tulang bisa dicegah penuaan tulang dan bisa disembuhkan sempurna untuk tulang. Saya pernah punya pasien umur 80 tahun, ketika saya diagnosis osteoporosis, diberikan pengobatan selama 2 tahun, akhirnya eh, tulangnya jadi mudah lagi. Terlihat dari gambaran pemeriksaan DMD-nya. Jadi kabar baiknya untuk tulang ini ada cara mencegahnya dan ada cara mengobati secara sempurna. Jadi kembali ke tulang muda. Nah, kapan itu mulai terjadi proses penuaan ini ya? Umur 35 tahun ke atas. Makanya kalau kita di atlet tuh, di Kementerian Olahraga tempat dulu saya bekerja itu, untuk atlet yang umur 35 tahun ya udah diturunkan pelan-pelan karena secara fisiologis dia sudah menurun kekuatan ototnya, tulangnya, refleksi dan segala macamnya itu. Dan itu sifatnya progresif, nggak bisa di rewind, nggak bisa dimundurin, nggak bisa diperlambat, dia jalan terus dan tidak bisa balik. Kadang-kadang ini tidak ada keluhan, asimptomatik, tahu-tahu tulangnya patah, tahu-tahu tulangnya kejepit, sarafnya kesemutan, jadi asimptomatik. Ya biasanya pasien itu datang kalau nggak ada keluhan. Sebenarnya prosesnya sudah berjalan lama. Bapak Ibu sekalian, kalau ada mau nanya, langsung chat aja di chat, nanti moderator bisa baca, nggak usah nunggu sampai selesai. Silakan interupsi kalau ada yang mau bertanya biar kita interaktif ya. Ini sekedar referensi. Kalau bosen dengerin webinar ini, bisa lihat di YouTube saya. Ada beberapa edukasi tentang kesehatan tulang. Dan bagi yang berminat membaca bukunya, bisa kami kasih gratis e-booknya untuk bagaimana mencegah dan menyembuhkan penyakit pengeroposan tulang. Mungkin bisa ngisi di chat, nanti bisa dikirim sama panitia. Ini beberapa video bisa dilihat. Biasanya pasien-pasien saya itu di rumah sakit Fauzan itu biasanya, dok saya mau umroh, kira-kira kuat nggak? Emang kenapa Bu? Kan umroh haji itu jalannya jauh ya dok, 45 km. Iya. Jadi kenapa Bu? Ya saya ingin diberikan kesehatan supaya tulangnya sehat, sendinya sehat. Itu biasanya pada datang ke kami dan kami berikan edukasi, pencegahan dan pengobatan. Itu saya tuangkan di video ini. Mungkin teman-teman para hadirin bisa lihat kalau ada waktu, sambil santai sambil ngopi gitu. Atau di koran juga banyak saya tulis. Ini bisa di browsing pada santai, karena kan generasi rebahan, sambil rebahan bisa ya baca-baca. Mungkin ada manfaatnya buat kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya. Sebetulnya apa sih osteoporosis itu? Osteo artinya tulang, proses artinya crop. Jadi gampangnya tulangnya keropos. Gitu. Kok tulang bisa keropos? Ya, karena memang mengalami penuaan. Gitu. Nanti saya ceritakan
kok bisa keropos ya. Oke. Nah, kenapa saya termasuk pegiat untuk edukasi osteoporosis ini, saya sering ke kampung-kampung bawa alat saya edukasi, karena ini jadi beban kesehatan. Jadi bahkan osteoporosis ini, tulang keropos ini masalahnya melebihi masalah stroke, masalah infark miokard, jantung. Nanti saya tunjukkan hasil penelitian itu dari luar negeri. Otomatis beban ekonomi dan beban sosial. Kenapa jadi beban ekonomi? Itu buktinya kalau kita ke BPJS, obat-obat untuk pengeroposan tulang itu hampir tidak ada. Misalnya kita mau kasih vitamin D, itu vitamin D 5.000 unit itu nggak ada di glosari di formularium BPJS di rumah sakit kita kerja. Juga kalsium yang khusus untuk tulang juga nggak ada. Apalagi obat-obat untuk mencegah osteoporosis itu juga hampir nggak ada, sulit sekali. Otomatis biaya itu ditanggung oleh masyarakat, oleh pribadi. Kalau kita lakukan sulit masuknya. Tapi kalau di asuransi swasta itu bisa di cover. Ini juga jadi masalah. Sepertinya negara kita sudah kewalahan ya menanggung hal-hal seperti ini. Karena semakin lama tentu semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat kita, makin banyak orang yang lanjut usia dan makin banyak juga yang osteoporosis. Kenapa? Karena hampir bisa dipastikan kalau yang hadir di sini 75 orang ini, ya hampir dipastikan itu 1:5-nya itu osteoporosis. Yang pada wanita menopause, 1 dari 2 orang menopause itu pasti osteoporosis. Ini secara statistik. Jadi makanya dibilang problem osteoporosis itu melebihi problem penyakit jantung. Padahal pemerintah, Menteri Kesehatan kita, BGS ini kan memperbanyak kamar-kamar operasi jantung, tapi tidak memperbanyak alat-alat deteksi osteoporosis. Jadi mungkin ini perlu edukasi kepada pengambil kebijakan bahwa masalah tulang pada lansia itu masalah yang serius. Dulu ketika saya belajar ortopedi, osteoporosis itu hanya untuk orang dewasa. Kalaupun terjadi pada anak itu karena infeksi misalnya begitu ya. Tapi ternyata enggak sekarang. Anak-anak pun bisa osteoporosis tanpa sebab infeksi ataupun yang lain. Jadi primer. Kalau begitu osteoporosis bisa terjadi pada setiap umur. Iya, karena masalahnya bukan masalah tua, tapi masalahnya perubahan aktivitas sel. Nah, perubahan aktivitas sel itu memang dikendalikan oleh penciptanya ya, oleh Allah itu. Jadi bisa terjadi orang anak, ini ada anak di Singapura, saya baca laporan penelitiannya, umur 10 tahun, pinggangnya sakit, setelah diperiksa kekuatan tulangnya, ternyata tulangnya keropos. Setelah diobatin, langsung sembuh. Jadi memang keluhannya biasanya tulangnya sakit. Kalau pada orang tua, sering sakit pinggang, tambah pendek. Jadi kalau saya ini mohon maaf, ibu sekalian, kadang-kadang kita melihat kok keluarga kita kok semakin pendek ya, gitu. Kalau kita perhatikan bajunya yang dulu tidak menyapu lantai, kok sekarang bajunya itu menyapu lantai. Itu menunjukkan adanya penurunan ketinggian. Jadi tambah pendek. Kenapa tambah pendek? Karena tulangnya patah nih, tulang belakangnya. Kalau satu itu turun 2 mili, padahal tulang belakang itu ada 33 tulang, berarti bisa lebih 6 cm itu turunnya. Gitu. Nah, ini sebetulnya banyak terjadi, sering kita lihat sehari-hari, tapi kita abai, nggak terlalu memperhatikan. Lama-lama kalau dibiarkan patah. Secara teknis operasi ortopedi tidak terlalu sulit mengatasi patah tulang seperti itu, tetapi masalahnya banyak penyakit komorbidnya, kencing manis, hipertensi, sehingga beban operasinya jadi besar. Kalau hanya masalah patahnya saja, tentu kecil. Tapi kalau terkait dia ada komorbid yang lain, tentu biaya operasi menjadi bengkak. Oleh karenanya, sebaik patah tulang pada suatu bisa dicegah dan bisa disembuhkan sempurna. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sakit tulang belakang. Anak kecil kok umur 9 tahun nih tulangnya patah ini. Mimpes ya tulang belakangnya. Setelah diperiksa, dia ternyata osteoporosis, tidak ada infeksi, murni karena osteoporosis. Jadi ternyata osteoporosis bisa terjadi juga pada anak-anak gitu. Ini masalah yang sangat serius sebetulnya.
Kalau orang dewasa gimana dok? Ya ini, dia tulangnya itu mimpes. Nah ini patah, nih. Patah gini. Kalau satu tulang turun 2 mili, ada 30 tulang di tulang belakang, kan 6 senti itu. Makanya orangnya jadi pendek pada orang osteoporosis itu. Nah, apa sih keluhannya? Biasanya nyeri, nyeri tulang yang tidak jelas. Di tulang belakangnya sakit, di sendi pergelangan tangan sakit, di sendi panggul sakit, tidak jatuh, tidak berlari lebih jauh, tapi nyeri terus-menerus yang malah kaku. Lama-lama kalau nggak diobatin, nggak dicegah, tulangnya jadi mudah, jadi tipis, jadi patah. Kalau udah patah baru dia ke dokter. Yang gampang dilihat juga orangnya tambah pendek dan membungkuk, tambah bungkuk gitu. Kalau di apa di daerah tulang belakang dia kesemutan juga. Ini contoh gambarnya, ini tulang tulang pergelangan tangan yang patah, ya terpatah. Patahnya itu hanya nggak jatuh. Jadi patah tulang pada osteoporosis itu nggak jatuh, hanya sekedar keserimpet aja, salah pegang kabel, pakai mukena keserimpet jatuh, dia udah patah. Seperti gambar ini patah. Ini jatuhnya cuma serimpet mukena aja. Jadi patahnya patah yang patologis ya. Patahnya bukan karena patah kecelakaan, patah yang memang sudah kesenggol angin gitu, ngomong kasarnya gitu udah patah. Kenapa? Karena emang udah keropos gitu. Nah ini gambar ini sangat saya sukai, saya mau menceritakan ya. Kalau udah patah itu, sebelum patah sebetulnya tulangnya udah seperti gini nih, keropos gini. Kalau yang normal kan padat ya, tipis-tipis gitu nih. Jadi kayak kerupuk kesenggol udah patah. Tapi kalau kita kemajuan dalam teknologi kedokteran itu, sekarang kita mengetahui bahwa tulang itu dikendalikan oleh 2 jenis sel, yaitu osteoklas dan osteoblas. Nah, sekarang kita sampai pada ilmu pengetahuan bisa mengatur, menyetop aktivitas sel penghancur tulang. Jadi tulang itu ada 2 jenis sel pembentuk, yaitu osteoblas dan ada sel penghancur. Pada usia muda, sel osteoblasnya aktif bekerja memproduksi sel-sel tulang sampai umur berapa? Sampai umur 35 tahun. Nah, setelah umur 40, 50, sel pembentuk tulang ini osteoblas itu dia diam, nggak aktif gitu. Yang aktif justru sel penghancur tulangnya atau osteoklas. Nah, selama ini eh, tagline-nya minum susu Anda kuat tulangnya. Sebetulnya itu keliru. Karena susu adalah semen di bawah mineral yang di bawahnya ini. Seperti kita punya bangunan, ibaratnya semennya itu ya apa semen kalau kita batu bata itu semennya itu adalah susu, vitamin D, kalsium. Batu batanya itu sel. Jadi kalau kita mau mencegah osteoporosis ya sel penghancur tulangnya kita stop. Bisa, bisa. Sekarang ada obatnya, kita stop sel penghancur tulang, dia akan berhenti. Gitu. Nah, sekarang tren lebih lebih majunya lagi, sel penghancur tulangnya di stop, sel pembentuk tulangnya yang dulu katanya usia 40-50 nggak tumbuh lagi, sel-sel osteoblas ini, sekarang kita bisa picu dengan teknik tertentu, dengan pemberian stem cell, sel osteoblas ini akan aktif lagi. Jadi ini sebetulnya prinsip yang mau saya tekankan. Jadi osteoporosis itu bisa disembuhkan sempurna dengan cara memberikan obat penyetop aktivitas penghancur tulang dan memberikan semen di bawahnya ini dengan vitamin D dan kalsium. Jadi sebenarnya sederhana aja, pilarnya 3, stop sel penghancurnya, berikan vitamin D, dan berikan kalsium. Ini udah selesai masalahnya. Oleh karenanya tagline saya adalah osteoporosis bisa disembuhkan, bisa dikembalikan mudah tulang itu. Asal kita melakukan 3 prinsip ini, pemberian obat penyetop penghancur sel ini, osteoklas, dan pemberian suplemen vitamin D dan kalsium. Itu triloginya dari pengobatan osteoporosis. Nah, sini saya punya data tahun 2000 berapa? 2001 kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa risiko dan biaya osteoporosis itu jauh lebih besar daripada risiko stroke, jantung, dan kanker payudara. Tapi ini belum menjadi perhatian serius di negara kita. Orang sibuk membangun cath lab, orang sibuk membangun kateter, bahkan Menteri Kesehatan bangun sebanyak-banyaknya. Gitu. Tapi nggak ada yang dibangun pusat
pengendalian osteoporosis nggak ada. Mesin pendeteksi osteoporosis saja susah mencarinya dan nggak masuk di BPJS. Nah, faktor risikonya tentu karena dia lansia. Setiap orang lansia pasti akan mengalami risiko osteoporosis atau kurus ya. Kemudian patah tulang di usia 50 tahun itu juga berisiko osteoporosis. Lalu kita lihat keluarga kita, loh kok Anda sepertinya tambah pendek ya? Mohon maaf. Nah, itu berarti ada risiko dia kena osteoporosis. Atau orang tuanya pernah patah tulang sendi, kemungkinan besar anaknya akan mengalami hal yang sama. Atau dia punya komorbid, kencing manis, misalnya begitu, atau asam urat. Atau dia minum obat prednison, otomatis dia menjadi kropos. Ada saya punya pasien umur 18 tahun, mengeluh sakit pergelangan kakinya, bukan karena jatuh atau main futsal. Setelah saya periksa, ternyata dia osteoporosis. Ternyata dia punya riwayat sering minum obat asma yang mengandung prednison. Nah, setelah itu di stop obatnya, dikasih obat kendali osteoporosis, tulangnya normal lagi dan dia sehat lagi. Jadi sebetulnya ini banyak kasusnya, cuma kadang-kadang lewat di dalam pemeriksaan dokter. Atau dia peminum alkohol dan perokok, otomatis ini membuat osteoporosis. Kenapa begitu ya? Karena alkohol, rokok, obat prednison itu dia menyetop osteoblast dan memicu aktivitas sel penghancur tulang yaitu osteoblast. Jadi setiap materi substansi senyawa yang meningkatkan aktivitas sel penghancur tulang, apapun materialnya itu pasti dia membuat tulang menjadi keropos. Atau komorbid rheumatoid arthritis. Kenapa? Sebetulnya bukan rheumatoid arthritisnya, tetapi karena dia minum obat-obat prednison. Yang kedua, karena orang-orang yang rheumatoid arthritis itu mengalami inflamasi yang berkepanjangan bertahun-tahun sehingga memicu terjadinya rantai penghancur sel-sel tulang. Gitu. Atau gangguan saluran cerna, ya, Colon Bowel syndrome atau kanker. Pada umumnya itu memicu sel-sel osteoklas sehingga tulang menjadi keropos, gitu ya. Atau dia mager. Nah, ini sekarang generasi kita banyak yang generasi rebahan katanya. Jadi pakai jempol kotak-katik kotak-katik, bikin video macam-macam konten, dia banyak berbaring. Nah, ini tantangan buat kita supaya dia bergerak. Kenapa sih kalau lama berbaring itu jadi osteoporosis? Karena berbaring itu tidak ada pemicu untuk sel-sel osteoblast. Ya, makanya kalau para astronot yang ke bulan itu kan dikasih obat anti osteoporosis. Kenapa? Karena di bulan nggak ada gravitasi. Nggak ada gravitasi, tulangnya jadi keropos. Jadi gravitasi itu adalah kondisi yang positif untuk meningkatkan pembentukan sel tulang. Tanpa ada gravitasi, tulang akan menjadi keropos. Kenapa? Karena nggak ada aktivitas yang memicu pembentukan tulang. Gitu. Kurang lebih. Ini obat-obatan, ini banyak steroid. Kadang-kadang obat kanker payudara, obat-obat kencing manis itu juga memicu terjadinya penghapusan tulang. Jadi kita perlu berhati-hati supaya kita bisa mengendalikan. Jadi ya pesan saya, message saya adalah bahwa ini sebetulnya bisa dicegah dan bisa disembuhkan secara sempurna insya Allah. Ya, kalau kita mau santai, kita masuk ke website ini, pakai jempol kita klik, nanti ada cek risiko osteoporosis. Nah ini, tinggal ngisi aja, nanti kita ketahuan masuk risiko yang sedang, tinggi, atau rendah. Jadi sebetulnya di dunia ini sudah banyak alat-alat untuk membantu edukasi osteoporosis. Ini dia, ini linknya bisa diklik. Untuk Indonesia ini bisa diklik. Nah, ini yang saya katakan, saya punya alat yang kecil ini, dia beratnya sekitar 10 kg. Ini sering saya bawa ke kampung-kampung untuk pengabdian masyarakat sebagai screening osteoporosis. Kalau ingin yang definitif, kita pakai alat yang besar. Kebetulan dulu waktu saya kerja di Rumah Sakit Olahraga Nasional itu, kami punya alatnya. Kami sering berikan edukasi, masyarakat diberikan pemeriksaan ini. Cuma sekarang ini yang punya nggak banyak. Beberapa rumah sakit. Di Jakarta mungkin 5-6 rumah sakit. Dan itu bayar ya cukup mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS. Ini problemnya gitu. Jadi tadi kan saya bilang kita kurang menghormati, kurang memberikan apresiasi kepada orang tua. Nah, apa sih hasilnya? Hasilnya gini. Jadi ini bukan bendera partai politik ya.
Ini ilmiah, ini hijau, ini kuning sama merah. Kalau titiknya di merah, berarti udah pasti osteoporosis. Apakah bisa hijau? Bisa. Saya punya kasus pengalaman umur 80 tahun, saya terapi dari merah dia jadi hijau. Itulah saya mengatakan osteoporosis bisa disembuhkan. Bisa dikembalikan tulang menjadi muda. Asal dilakukan terapi. Terapi apa itu? Terapi untuk menyetop aktivitas sel penghancur tulang. Dan diberikan sel pemicu untuk osteoblastnya, pembentuk tulangnya aktif lagi. Ya. Jadi kalau normal apa dok? Hijau. Gitu. Ini warna hijau ya, warna kesehatan. Kuning, kalau kuning itu ya kalau nggak dijaga dia jadi merah jadi osteoporosis. Kalau dijaga dia naik jadi normal. Ini gunanya screening osteoporosis dan gunanya pemeriksaan kekuatan tulang. Jadi kita bisa monitor dan kapan kita menghentikan obatnya. Pada umumnya pengalaman saya pribadi dalam waktu 2 tahun, insya Allah kalau teratur berobat, ini tulangnya minimal kuning, bahkan ada yang kembali ke hijau lagi seperti orang muda. Ini contoh-contoh kasus komplikasinya kalau tidak dikendalikan, dia patah. Makanya ortopedi itu bukan hanya masang implan, tetapi memasang implan dan memberikan terapi osteoporosis. Kadang-kadang saya suka prihatin, seakan-akan ini selesai dengan pemasangan implan atau alat, tapi ini tidak cukup. Ini harus ditambah dengan pengobatan penyebabnya itu osteoporosis. Kalau ini nggak diobatin osteoporosis, nanti yang kanan kena, patah lagi dia. Ya menurut penelitian kedokteran, kalau patah tulang di panggul nggak diterapi dengan benar, dalam waktu setahun ini akan patah dan akan meninggal pasiennya. Gitu. Jadi harus benar pengobatannya. Kalau nggak patah di sini, akan patah di sini. Akan patah di pergelangan tangan, akan patah di tulang belakang. Kenapa? Karena nggak diobatin penyebab utamanya itu. Jadi misi saya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa osteoporosis mudah dicegah dan mudah juga diobati. Asal ada keinginan, kemauan, dan dukungan keluarga. Ya, begitu. Dan tentu dari pemerintah. Karena obat-obat ini kadang-kadang nggak ada di formulir BPJS ini. Ya, nah tentu teman-teman juga udah ahli ya. Saya cuma ngambil semacam kesimpulan aja, tagline. Ya, kalau menjaga kesehatan tulang sebenarnya hidup sehat ya. Sama dengan hidup sehat, jiwanya yang sehat. Kenapa sih harus apa cirinya ya orang sehat itu? Jiwanya ya dia nggak stres, nggak depresi. Kebetulan saya dosen, saya membuat riset juga bersama mahasiswa. Orang-orang yang depresi itu dia lebih osteoporosis dibandingkan orang-orang yang tidak depresi. Hasil risetnya demikian. Dan orang-orang yang stres itu memicu terjadinya inflamasi. Inflamasi memicu terjadinya pengorbasan tulang. Jadi singkat kata, hiduplah yang sehat, jiwanya yang sehat, rileks, santai, ya, optimistik, be happy, supaya ini secara umum memberikan kondisi yang optimum bagi kesehatan tulang dan sendi. Pikirannya sehat, ya, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang gumunan, hidupnya semeleh, ya, tahu diri, batasnya di mana. Jadi pikirannya sehat. Kenapa? Kalau nggak sehat itu akan memicu inflamasi, peradangan di seluruh jaringan termasuk di jaringan tulang. Kalau tulangnya meradang, otomatis tulangnya jadi keropos. Sakit dok tulang pinggang saya ini. Langsung mau dioperasi. Enggak, kita cek dulu. Kalau hanya osteoporosis, kan nggak perlu dioperasi. Kecuali kalau udah patah baru kita operasi. Kalau belum patah tulangnya cukup diobati osteoporosis. Jadi kita tidak boleh over treatment mengobati pasien osteoporosis. Pastikan dulu ini sakit pinggangnya karena sebab osteoporosis atau karena sebab yang lain. Kesemutan nih dok, kakinya, tulang belakangnya, dicek dulu. Jangan-jangan tulangnya patah, nimpes, jepit sarafnya. Kalau tulangnya diperbaiki sehat lagi, jepitannya berkurang, nanti kesemutannya hilang. Nggak semua pasien harus dioperasi. Jadi harus dipastikan. Makanan yang sehat. Tentu ya kita tahu betul lah kebutuhan kita itu. Ya. Dan tentu dengan olahraga, badan sehat. Intinya hidup sehat. Hidup sehat berarti menjaga tulang menjadi sehat. Secara umum begini, secara detail mungkin teman-teman bisa lebih mengelaborasi. Nah, ini tagline saya ini penyembuhan sebenarnya mudah. Ya, kita kunci itu sel penghancur tulangnya. Kita kasih suplemen vitamin D 5.000 atau 10.000 setiap hari. Yang kita berikan kalsium 1.000 mg. Ini sudah selesai. Jadi sederhana saja.
Ya, tidak usah dibuat rumit, tidak usah dibuat complicated begitu, sederhana aja. Karena dengan sederhana ini menjadi mudah dan mengurangi beban kita semua. Karena kalau dibiarkan tentu menjadi beban keluarga, sosial, ekonomi, masyarakat, dan semuanya, termasuk negara kita. Sebetulnya hal yang mudah bisa diatasi dengan mudah. Jadi ini tagline saya, osteoporosis dapat dicegah dan disembuhkan. Demikian, ya, semoga ini ada manfaatnya buat saya dan buat teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang mau dikomentari, mungkin Pak Haji Baruto memberikan tambahan dalam konteks olahraga dan sebagainya, atau teman-teman yang lain, monggo. Tentu itu akan baik buat kita supaya ada komprehensif penanganan osteoporosis. Jadi lansia yang sehat, insya Allah bangsanya berdaulat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Basuki atas sharing ilmunya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya saja ya Prof ya. Monggo Nah, silakan. ini sudah banyak ternyata Prof. Tapi ini saya simpulkan, saya kumpulkan rata-rata tentang suplemen Prof. Kebanyakan. Dari Ibu Neneng, Ibu Indah, Ibu Nurhayati, dan Ibu Ella nih rata-rata pertanyaan sama semua itu tentang suplemen. Bagaimana cara mencegah osteoporosis dengan suplemen apa, Prof? Apakah dengan susu kalsium atau vitamin K dapat mengurangi osteoporosis? Atau ada herbal-herbal tertentu, makanan-makanan seperti kolang-kaling, didengar juga ada manfaatnya untuk kesehatan tulang. Seperti itu, Prof. Mohon dijawab, Prof. Mungkin bisa dijelaskan Oke, untuk nutrisinya. sebelum saya menjawab, mungkin Pak Haji Baruto ada tambahan. Wah, Silakan. terima kasih karena mungkin waktunya terbatas. Nanti saya malah mau tanya. Tapi kalau tambah ya saya kira tadi sudah sangat lengkap. Cuma memang sebagai lansia selain tadi hidup sehat, tapi ya memang sebaiknya kita selalu bergerak ya karena tadi kita kan otot kita juga akan semakin menurun ya. Jadi selain olahraga untuk ke jantung, kardio, tapi juga olahraga untuk otot dan juga beban. Jadi beban itu untuk supaya ototnya tetap ya. Jadi saya sendiri setiap hari selain senam, saya jalan dan kadang-kadang itu pakai dumbbell yang 1 kilo aja. Yang 1 kilo supaya otot kita tidak terlalu menurun karena saya sudah hampir 83 tahun Masya ya Allah. dan saya survival kanker kolon, Luar biasa. sudah pasang ring 2 dan juga pasien diabetes juga ya, jadi Ya. harus menjaga. Tapi semuanya sangat kita tuh selain tentu karena Allah ya, kita harus menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah dengan pola hidup yang sehat. Saya kira itu, Prof. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan Terima kasih pertanyaannya Pak Haji dijawab. Baroto. Jadi saya tahu betul, bahkan beliau masih lari ya, masih ikut. Masih, saya Ya. masih ikut 10K ya. Saya Masya kalau Allah. ada event, saya ikut lari yang 10 kilo dan Ya. saya masih tiap hari senam setengah jam, lanjut dengan jalan cepat 45 menit sampai 1 jam. Ya. Jadi Juga itu. latihan jongkok itu penting. Jadi Ya. saya jongkok itu seperti kalau orang dulu WC-nya kan WC jongkok itu Ya. bagus sekali. Nah sekarang kita WC-nya duduk, itu nggak sehat, maka setiap hari saya jongkok. Sekali jongkok itu saya ngitung sampai 180 kira-kira 3 menit. Dan nanti siang saya ulang kurang lebih 1 hari sekitar 8 menit lah untuk supaya lutut kita masih kuat. Ya itu saya kira gitu Prof. Ya. Terima kasih Pak Haji Baroto. Saya tahu betul beliau memang masih bukan pelari amatir dan profesional ya, ikut running ya. Keburu-buru Mas Gento ya. Ya, saya ya kalau ada event masih ada kesempatan. Ya. Alhamdulillah. Bahkan puasa-puasa ini beliau masih lari sebelum buka ya. Luar biasa. Ya, Ya. biasanya gitu. Kalau puasa lebih baik latihannya sore. Oh, iya. Ya, Jadi ya. artinya luarannya, parameternya apa
parameter indikatornya itu dalam kondisi hijau semua. Itu kan tadi saya mengatakan kita bisa cegah. Jadi beliau ini mungkin nggak perlu terapi mengunci sel osteoklasnya, cukup diberikan suplemen saja. Ya. Nah, suplemen itu untuk tulang sederhana cuma dua aja, kalsium 1000 mg per hari dan vitamin D 5000 unit atau 10 unit juga nggak apa-apa setiap hari. Selama berapa lama? Ya seumur-umur juga nggak apa-apa. Karena vitamin D bisa membantu imun booster, ya, meningkatkan imunitas seperti pada waktu COVID itu. Jadi ibu-ibu sekalian tanya tadi, suplemennya nggak macam-macam kok. Kalsium 1000 mg. Sebetulnya sederhananya itu ada di susu 2 gelas sehari ya. Tapi mungkin daripada makan siang gratis, mungkin minum susu 2 gelas sehari ya. Ini lebih ideal. Boleh, Prof. Atau Lebih ideal. kalau yang ibu-ibu biasanya suka malas minum susu, Hah? itu keju 1 slice itu Ya, equal dengan 1 gelas. Jadi mungkin ya, keju itu lebih mudah ketimbang minum susu segelas, ya. 1 slice itu. Dan saya juga ingin kapitalisasikan bahwa vitamin D memang sangat penting. Saya juga tiap hari minum vitamin D. Ya, itu beliau kan ini ya apa pelaku, artinya apa yang Ya, disampaikan beliau itu ya, sesuatu yang beliau sudah alami bukan teoritis. Jadi itu bisa kita pegang. Dan tadi ada yang namanya vitamin K. Jadi sebetulnya memang kata kuncinya di vitamin D. Kalsium dipakai untuk password supaya vitamin D-nya masuk ke dalam darah. Makanya harus cukup kalsiumnya. Dan vitamin K juga password juga supaya masuknya vitamin D itu terjaga gitu. Jadi lebih kepada itu. Jadi sebenarnya intinya pada vitamin D dengan bantuan kalsium. Beberapa negara Eropa vitamin D-nya ditambah dengan vitamin K dengan pertimbangan memudahkan penyerapan kalsium dan vitamin D dalam darah. Begitu, Dokter Sarah Oke, ya. baik. Oke. Baik, Prof. Semoga dapat terjawab. Jadi, makanan yang bisa mencegah itu adalah makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium ya, Prof ya. Betul, Tentu kalau betul. misalnya tidak bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung dua itu, kemungkinan harus ada suplemen tambahan gitu ya, Betul. Prof ya. Tadi Jadi kan kayak kolang-kaling, itu gimana, Prof? Ada kalau juga Pak kayak Haji Broto kolang-kaling tuh bagus kan gagasannya, inovasinya dengan keju itu benar juga. jus ya. Ya banyak vitamin D dan banyak kalsium. Kalau kolang-kaling saya belum riset ya. Cuma dengar-dengar aja katanya, tapi ya is okay lah. Tapi yang secara teoritis literatur yang dibutuhkan suplemen itu adalah kalsium dan vitamin D. Baik. Tadi Vitamin K Prof sebagai password. menyebutkan vitamin K, maaf. Ya, Ini sekedar saran. Saya juga minum vitamin K. Beli yang dalam botol sangat murah sekali. ya. Jangan yang dalam strip. Yang dalam botol itu vitamin K sangat murah. Hmm. Kalau vitamin D memang kalau beli yang bikinan lokal itu hanya ada 1000. Kalau mau beli yang 5000 itu ada import, biasanya lumayan nggak terlalu mahal. Tapi Ya. kalau yang lokal itu hanya ada 1000. Tapi kalau vitamin K saya sarankan beli yang botol itu semacam generik tapi dalam botol, jadi itu relatif sangat murah. Ya. Terima kasih Pak Haji Broto. Jadi ini beliau apa ya pelaku katanya kan beliau usianya kita tahu berapa, kemudian aktivitasnya luar biasa dan apa yang dialami beliau, yang apa yang diminum beliau udah sampaikan tadi ya, keju, kalsium, vitamin D, vitamin K itu bisa kita contoh juga. Kan buktinya sudah ada. Karena orang kan butuh bukti kan, nggak butuh janji kan. Buktinya Iya, ada. benar. Nah, jadi role modelnya ada, kita bisa lihat. Jadi saya bersyukur Pak Haji Broto bisa hadir menemani saya karena saya nggak teoritis aja, karena ada role modelnya, gitu ya. Mungkin ada lagi moderator. Ada lagi, Prof. Ini ada yang Ya, bertanya, membandingkan atau ada yang membedakan apakah beda osteoartritis dengan osteoporosis. Kemudian bila sudah osteoporosis dengan tulang yang patah, apakah bisa dilakukan operasi atau tidak? Bagaimana, Prof? ya, pada prinsipnya dua hal yang berbeda. Ini suka bingung, suka jumbo orang Jawa Ya, tuh. mm-mm. Ya, jadi kalau osteoporosis itu jaringan tulang, jaringan keras. Tapi kalau osteoartritis itu jaringan lunak, yaitu tulang rawan. Obatnya berbeda seperti bumi dengan langit. Tetapi dia satu sistem. Karena sendi lutut misalnya, itu kan ada tulangnya, ada jaringan pelapis tulang, yaitu tulang rawan. Jadi pada orang sepuh ini problemnya tiga. Jadi sarkopenia, ototnya mengalami degenerasi satu.
kemudian tulangnya mengalami pengeroposan, osteoporosis, dan lapisan tulangnya atau cartilage-nya atau tulang rawanya mengalami degenerasi juga, yaitu osteoartritis. Gitu. Jadi praktek saya ya saya ngobatin OA tidak hanya OA saja, tidak hanya osteoartritis saja, tidak hanya pengapuran. Kalau bahasa awamnya pengapuran, saya combine dengan pengobatan osteoporosisnya. Karena saya meyakini sekali itu satu sistem. Nah untuk sarkopenia, kelemahan otot itu belum ada terapi yang pasti dalam bidang kedokteran. Yang saya tahu hanya memberikan intake protein yang cukup dan gerak tadi kata Pak Haji Baroto itu betul karena aktivitas sel otot itu dan semua juga tulang dan sendi itu membutuhkan dorongan kontraksi, gravitasi dan kontraksi. Itu yang membuat terjadi proliferasi sel. Oleh karenanya kita nggak bisa mager, bisa bergerak, jongkok tadi beliau bahkan beliau berlari ya luar biasa. Gitu. Memang ancaman terbesar kita ini kan generasi rebahan ya. Apakah nanti 50 tahun kemudian akan banyak osteoporosis? Nah ini nanti kalau lah mungkin yang generasi muda yang akan membuktikan itu. Gitu ya. Oke. Iya, Nah, Prof. tadi ada pertanyaan Jadi kedua itu apa? Pertanyaan kedua, apakah tulang patah? Ya, tulang patah ya, bisa pada patah. diatasi dengan kalau secara teknologi ortopedi patah itu bukan masalah yang utama lagi sekarang. Kemajuan teknologi ortopedi sudah cukup memadai untuk mengatasi itu, tetapi problemnya penyebabnya ini apa? Kalau penyebab osteoporosis kita mesti atasi juga. Kalau nggak kita atasi, nanti dia akan patah di tempat yang berbeda. Gitu. Jadi ini buat otokritik buat saya dan teman-teman juga yang ortopedi ya. Jangan lupa nih, kalau patah pada lansia berikan pengobatan untuk penyebab patahnya itu. Gitu. Jadi vitamin D, kalsium, dan obat untuk mengunci sel osteoklas itu, sel penghancur tulang. Itu Dokter Sarah ya. Terima kasih. Baik, baik, Prof. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Prof. Tapi mungkin ini bisa konsul langsung mungkin ya. Tapi saya bacakan saja. Untuk obat anti osteoporosisnya apa saja pilihannya, Prof? Tunggu, apakah Oke. banyak pilihan atau cuma satu? Baik, ini pertanyaan yang baik, elaborasi ini. Jadi anti osteoporosis itu macam-macam. Bisa diberikan tiap hari, bisa diberikan tiap minggu, tiap pekan, bisa diberikan tiap bulan, bisa diberikan tiap 3 bulan, bisa diberikan tiap tahun. Jadi kemajuan kedokteran sudah mampu membuat obat yang dideposit selama setahun dan dirilis pelan-pelan. Jadi dia cukup setahun sekali. Yang setahun sekali, yang tiap 3 bulan itu tentu dengan intravena. Dia masukin 80 darah. Tapi yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu bisa lewat minum, oral ya, diminumkan. Tetapi pandangan saya, berdasarkan praktek saya selama ini, pada orang tua itu kan jadi penurunan motoritas di lambung. Jadi daya serapnya itu menurun. Jadi saya lebih memilih memberikan obat anti osteoporosis melalui pembuluh darah. Karena secara farmasi, Pak Haji Broto kan juga ahli farmasi, mengatakan bahwa tingkat availabilitasnya 100% kalau ada pembuluh darah kan. Kalau lewat apa oral itu ya paling 60-70% daya serapnya gitu. Jadi saya sebagai dokter praktisi saya lebih memilih intravena gitu. Lebih pasti dan secara bukti-bukti yang saya alami selama ini bisa balik kok. Yang tadinya merah kita cek ulang dia hijau lagi. Padahal usianya 80 tahun, 85 tahun bahkan. Jadi ada harapan, ada harapan. Jadi saya ingin tagline ini jangan takut dengan osteoporosis. Ini bisa dicegah. Jadi Pak Haji Broto pun nggak perlu sampai obat anti osteoporosis yang diintravena kan, tetapi dengan hidup sehat, pola hidup sehat itu bisa terjaga. Dan kalaupun sampai terjadi osteoporosis, ya bisa disembuhkan. Gitu, bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Gitu. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini masih mau lanjut satu pertanyaan lagi, Prof. Ini Ya, mungkin boleh. juga banyak pertanyaannya, Prof. Ternyata ini. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan masih berhubungan dengan osteoporosis ya. Ini apakah dengan rajin berjemur, apakah ada efek untuk kesehatan tulang atau tidak? Kemudian Ya. berapa lamanya kita harus berjemur, Prof? Ya. Oke, good, very nice. Jadi tadi konteksnya kan menjaga stabilitas tulang. Itu tiga pilar. Satu, obat anti osteoporosisnya. Dua, vitamin D. Ketiga, kalsium. Vitamin D dengan combine dengan vitamin K. Nah, vitamin D itu kan sebetulnya ada sebagai provitamin D dalam kulit. Dia bisa menjadi aktif kalau ada paparan matahari.
Cuma yang jadi masalah ini, paparan matahari panjang gelombangnya berapa? Nah, waktu saya belajar dengan Dokter Pulungan itu dari UI, beliau mengatakan bahwa panjang gelombang yang bagus untuk mengaktifasi vitamin D itu justru pada siang hari pukul 11 gitu. Loh, padahal pukul 11 itu kita ada di ruangan, yang dosen ngajar, yang perawat dokter ada di rumah sakit, yang manajemen ada di ruangan. Dia nggak terekspos dengan sinar matahari gitu. Jadi kemarin saya ke Qatar, ada ekspatriat kita, diaspora kita di Qatar kerja. Prof, ini gimana? Hasil check up saya tuh banyak. Teman-teman saya tuh yang vitamin D-nya rendah. Ya wajar saya bilang. Karena paparan eksposur mataharinya itu nggak pas panjang gelombangnya. Walaupun sana panas ya. Bahkan di Indonesia banyak. Mengapa Aji baru tadi benar. Dia pakai schedule 1-2 slide. Jadi kayaknya matahari itu nggak bisa dijagakan. Bukan baterai nggak bisa. Kitanya nggak pas dengan panjang gelombangnya itu. Kan orang ngapain jam 11 panas-panas berjemur. Nggak mau dia lah. Olahraganya kita jam 8. Apalagi kita kalau olahraga habis subuh jalannya gitu. Uh, jadi akhirnya nggak pas. Akhirnya saya pikir ya sudahlah suplemen vitamin D aja. Ini pengalaman praktek saya 25 tahun tuh banyak kok vitamin D yang kurang itu banyak banget. Kalau kita punya duit kita perhatiin semua itu jangan-jangan 80% itu vitamin D-nya rendah masyarakat kita itu. Di dunia juga gitu. Jadi tadi paparan sinar matahari itu terkandung panjang gelombang. Panjang gelombang yang pas itu yang di pukul 11. Kan panjang gelombang matahari itu kan ada berubah-berubah tergantung apa jam mataharinya itu. Mungkin gitu dok. Jadi intinya kalau susah kita mengharapkan dari paparan matahari ya sebaiknya suplemen aja udah Komen pasti ya. vitamin D. Ya, Itu Betul, pilihan Prof. harus kita pilih ya. Yang kita pilih begitu. Terima kasih. ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Basuki atas waktunya untuk hari ini. Saya sudah dibel-bel oleh panitia nih untuk Oke. menyelesaikan. Baik, terima kasih pada Dokter Sarah, Nanti mungkin Prof. moderator. Basuki bisa kasih take home message-nya Prof. Karena Ya, ada banyak yang baru bergabung, jadi take home message-nya apa untuk kepada untuk osteoporosis, ya, ya bisa dikenali dan juga bisa dibawa. ya. Jadi terima kasih juga buat apa senior kita Pak Haji Baroto, beliau sangat expert ya dengan aksi-aksinya sebagai motivator dan itu banyak pengalaman beliau kita sebagai masukan. Terima kasih Pak Haji Baroto atas kehadirannya, Terima kasih. sangat membantu. Saya ingin mengatakan osteoporosis itu sebetulnya bebannya tinggi, melebihi jantung, stroke, dan kanker, tapi belum menjadi perhatian utama. Oleh karenanya, sedangkan ini mudah dan dapat disembuhkan. Mari kita berpola hidup yang sehat, menjaga kesehatan tulang kita, sehingga mencegah lebih murah daripada mengobatinya. Untuk lebih jelasnya, silakan baca buku saya gratis. Bagi yang berminat bisa daftar ke panitia. E-book saya gratis. Kalau mau baca buku ya dengar YouTube aja. Juga ada di situ. Bisa juga komen di situ. Demikian, terima kasih sekali lagi semua. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Semoga kita sehat selalu dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih semuanya. Mas Kento, Terima terima kasih kasih dan banyak Prof. semuanya. Bu Basuki. Erni Kasih. dari Berlin, terima kasih dari apa? Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak kepada Prof. Basuki dan juga kepada semua peserta yang telah hadir di mini seminar kali ini. Mohon maaf sebelumnya karena seminar ini sangat dibatasi waktunya karena juga banyak kegiatan dari Prof. Basukinya sendiri. Baik, sebagai penutup, mari kita sama-sama memperhatikan osteoporosis karena dapat dicegah dengan mudah, tidak complicated, dan tentunya harus hidup sehat ya Prof ya. Dan sehat dimulai dari sekarang, tidak menunggu sakit, apalagi tidak menunggu tua. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Baroto saya ucapkan atas sharingannya dan Terima kepada kasih semua kembali. peserta dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang telah Ya. bergabung. Terima kasih banyak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia semua. Baik, Amin. mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf bila salah dari saya ataupun dari panitia yang menyelenggarakan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Terima foto kasih. dulu sebelum berakhir. Mohon maaf. Ada ini masuk. Difoto dulu. Semoga semuanya berkenan untuk membuka kameranya dari panitia. Silakan. Hitungan ketiga ya. Ini ada banyak slide-nya, ada 3 slide. Jadi, bentar. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Baik, pada lansia Indonesia, semoga sehat dan selalu berkualitas. Terima kasih. Untuk yang mau e-booknya Prof, bisa menghubungi panitia ya. Untuk nomor hotline-nya bisa dicatat, nanti akan di-share di chat oleh panitia. Ada juga link untuk pendaftaran BMD gratis, tadi yang telah Prof share ya. Jadi ada alat kecilnya Prof di Rumah Sakit Al Fauzan, itu kita menyelenggarakan pemeriksaan screening BMD gratis, yaitu untuk mengecek kepadatan tulang. Bisa juga daftar di link yang telah di-share oleh panitia yang ada di kolom chat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof Basuki. Terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh live Prof? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.